Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Arya Pradana dengan NPM 230810101067, Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diferensiasi numerik. Diferensiasi numerik salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan adalah diferensial. Nah, diferensiasi itu sendiri apa sih? Diferensiasi untuk menghitung kemiringan atau perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Nah, diferensial digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Secara kalkulus, didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak. Kemudian penentuan titik puncak kurva Y sama dengan Fx, yaitu dy per dx sama dengan 0. Yaitu dy per dx sama dengan limit Ax sama dengan yaitu 0 sigma Y per sigma X. Kemudian hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titik didefinisikan, yaitu Y sama dengan Fx plus turunan pertama Fx kali Hx. Turunan pertama Fx sama dengan limit H sama dengan 0, F kurang X plus H kurangi Fx per H. Ini. Nah, mengapa perlu metode numerik? Terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual untuk mengotomatiskan tanpa harus menghitung manualnya. Nah, diferensiasi metode numerik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode selisih maju, yang kedua metode selisih tengahan, dan yang ketiga metode selisih mundur. Apa sih itu? Apa sih penjelasan dari ketiga itu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial, yang rumusnya yaitu turunan pertama fx sama dengan f kurang x plus h min fx per h. Nah, untuk error yang dihasilkan yaitu dengan rumus ef sama dengan setengah min negatif setengah hf turunan kedua. Ini rumus error yang dihasilkan yaitu ef sama dengan negatif setengah h turunan kedua fx. Nah, ini contoh metode selisih maju, yaitu ini soal diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Kita disuruh hitung turunan pertama dari fungsi ini di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih maju dengan h atau kemiringan 0,1. Yaitu langsung saja langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan fungsi fx, yaitu seperti soal tadi x kuadrat plus 3x. Kemudian tentukan nilai x sama dengan 2 dan h 0,1 seperti ada yang di soal. Kemudian yang ketiga, hitung nilai fx pada x sama dengan 2 dan f kurang x plus h pada x sama dengan 2 plus 0,1 sama dengan 2,1. Ini di sini. Ini x-nya kita ganti 2, masukkan 2 kuadrat yaitu 4. Ini 3 kali 2, 6. Berarti 4 tambah 6 sama dengan 10. Kemudian yang
Yang F 2 kali satu yaitu 2 kali satu kuadrat, kemudian ditambah 3 kali 2 kali satu yaitu 4. 4 ditambah 3, 4, 4 ditambah 6,3, 10,71. Kemudian F kita masukkan tadi 2,1 yaitu F kita ganti X-nya kita ganti 2,1 sama dengan 2,1 kuadrat ditambah 3 kali 2,1 yaitu ini 2,1 kuadrat itu 4,41 ditambah 3 kali 2 3 kali 2,1 yaitu 6,3. 4,41 kita tambah dengan 6,3 yaitu hasilnya 10,71. Kemudian kita terapkan pada rumus selisih maju, yaitu turunan pertama F2 yaitu F 2,1 dikurangi F2 per kemiringan tadi atau H 0,1 yaitu sama dengan 10,71 dikurangi 10 per 0,1 yaitu hasilnya 0,71 kita bagi 0,1 yaitu hasil akhir 7,1. Jadi turunan pertama fungsi f(x) x kuadrat plus 3x di titik x sama dengan 2 dengan menggunakan metode selisih maju dan dengan h sama dengan 0,1 adalah 7,1. Itu tadi contohnya. Nah, kemudian ini kita cari errornya. Lalu langkah pertama kita turunan pertama dan kedua secara analitik, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian turunan kedua dari fx sama dengan 2. Turunan kedua fungsi ini adalah konstan, yaitu turunan kedua fx sama dengan 2 untuk semua nilai x. Langkah yang kedua yaitu hitung error menggunakan rumus. Nah, rumusnya tadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu setengah kali f kali turunan kedua fx kali h. Nah, karena hanya 0,1 dan turunan kedua fx-nya sama dengan 2, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu EF sama dengan setengah kali 2 kali 0,1, yaitu hasilnya 0,1. Jadi untuk errornya itu 0,1. Lanjut pada metode yang kedua yaitu metode selisih tengahan. Nah, bedanya tadi kalau yang metode selisih maju tadi yaitu salah satu metode numerik yang digunakan untuk menghitung turunan pertama fungsi. Nah, di sini pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. H yang lebih kecil hasilnya akan semakin mendekati nilai analitik. Jadi kalau bisa hanya itu lebih kecil. Kemudian lanjut pada metode yang kedua yaitu metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Nah, ini perhatikan selisih maju pada titik X min H. F antara F F1 turunan X kurang H sama dengan Fx min Fx min H per H.
selisih maju pada titik X yaitu F turunan 1, 2 X F X plus H plus min Fx per H. Metode selisih tengahan ini merupakan rata-rata dari dua selisih maju, yang dimana turunan pertama Fx yaitu F1, F turunan pertama 1 X plus F turunan 1 2 X plus 2. Yaitu jadi rumusnya jadi turunan pertama Fx Fx plus H dikurangi F kurung X min H per 2H. Jadi ini rumusnya teman-teman. Nah, ini pada rumus error pada metode ini yaitu EF min H kuadrat per 6 F turunan ketiga F Fn. Nah, metode selisih tengah ini menggunakan rata-rata perubahan nilai di sekitar Tx. Metode selisih tengahan ini lebih akurat dibanding metode maju, maju dan mundur. Di sini lebih akurat dibanding metode selisih maju atau mundur karena mempertimbangkan kedua sisi. Ini yang dimaksud. Kemudian kita lanjut pada soal. Di sini langsung saja ke soal yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Di sini kita hitung turunan pertama dari fungsi ini di titik x sama dengan 2 dengan menggunakan metode tengahan dengan langkah atau h 0,1. Sini langsung saja kita ke penyelesaiannya. Sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Titik x sama dengan 2, langkah atau h sama dengan 0,1. Yaitu langkah yang pertama kita hitung nilai fungsi pada x plus h dan x min h. Sini f2 plus h sama dengan f2,1 yaitu 2,1 kuadrat plus 3 kali 2,1. Di sini 2,1 kuadrat yaitu 4,41 dan kita tambah dengan 3 kali 21 yaitu 6,3. Jadi 4,41 ditambah 6,3 dengan hasil yaitu 10,71. Kemudian yang kedua yaitu F2 min H. Di sini F1,9. F 1,9 sama dengan 1,9 kuadrat tambah 3 kali 1,9. 1,9 kuadrat di sini sama dengan 3,61 ditambah 3 kali 1,9 yaitu 5,7. Jadi 3,61 ditambah 5,7 yaitu hasilnya 9,31. Kemudian langkah yang kedua yaitu hitung turunan pertama menggunakan rumus metode tengahan. Di sini turunan pertama F2 yaitu F 2,1 dikurangi F 1,9 per 2H. Kemudian kita masukkan perhitungan kita tadi yaitu F2 plus H F2,1 hasilnya yaitu 10,71. Kemudian F1,9 yaitu hasilnya 9,31 yaitu 10,71 kita kurangi dengan 9,31 per 2 kali H yaitu 2 kali 0,1 dengan hasil yaitu 1,4 per 0,2 yaitu hasilnya 7. Nah, di bawah ini ada tabel perhitungan yaitu X sama dengan 2 Fx plus H 10, terus X min H yaitu 9,31. Dan di sini tabel yang terakhir Fx plus min F per 2H hasilnya 7.
Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita bandingkan dengan turunan analitik. Yaitu turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat plus 3x adalah turunan pertama fx yaitu 2x plus 3. Kemudian evaluasi di x sama dengan 2. F turunan turunan pertama F2 yaitu 2 kali 2 plus 3 yaitu sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Di sini hasil estimasi turunan pertama menggunakan metode tengahan adalah 7. Dan turunan pertama analitik pada X sama dengan 2 sama dengan 7. Sehingga metode tengahan memberi estimasi yang sangat akurat. Di sini metode selisih tengahan memberikan estimasi yang akurat. Kemudian kita lanjut untuk menghitung errornya. Yaitu langkah yang pertama yaitu kita hitung turunan kedua dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah, turunan pertama dari fx plus x kuadrat plus 3x yaitu 2x plus 3. Kemudian kita turunkan lagi atau turunan kedua dari fungsi fx yaitu turunan kedua dari fx yaitu 2. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai h dan titik x sama dengan 2. H di sini 0,1 dan titik x sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Di sini EF sama dengan H kuadrat per 6 kali turunan kedua dari F2 sama dengan 0,1 kuadrat per 6 kali 2. Di sini kita peroleh 0,1 kuadrat yaitu 0,01 per 6 kali 2 sama dengan 0,02 per 6. Dan di sini kita mendapat hasil yaitu 0,00333. Jadi error yang dihasilkan di sini pada metode selisih tengahan yaitu 0,00333. Lanjut pada metode yang ketiga yaitu metode selisih mundur. Sini metode selisih mundur di sini menggunakan rumus yaitu turunan pertama fx sama dengan fx min fx min h per h. Nah, ini adalah rumus metode selisih mundur. Kemudian untuk rumus errornya yaitu EF sama dengan H kuadrat per 2 kali kurung mutlak dari turunan kedua fx. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Ini soalnya sama seperti tadi, kita disuruh hitung turunan pertama dari fungsi tersebut di titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih mundur dengan langkah h sama dengan 0,1. Kemudian hitung error yang dihasilkan dengan rumus error seperti tadi, yaitu EF sama dengan H kuadrat per 2 kali kurung mutlak turunan kedua dari Fx. Langsung saja kita pada penyelesaian, yaitu langkah 1 kita menghitung turunan pertama menggunakan metode selisih mundur. Di sini
untuk menghitung turunan pertama, yaitu kita diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Dan juga x sama dengan 2, kemudian h sama dengan 0,1. Langsung saja, untuk menghitung turunan pertama F2, kita substitusi nilai X sama dengan 2 dan H sama dengan 0,1. Langsung masuk ke rumus yaitu turunan pertama F2 kurangi F2 kurang 0,1 per 0,1. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu hitung F2 dan F1,9. Di sini F2 sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kali 2. 2 kuadrat yaitu 4, kemudian 3 kali 2 yaitu 6. Kita tambahkan 4 tambah 6 sama dengan hasilnya 10. Kemudian F 1,9 sama dengan 1,9 kuadrat ditambah 3 kali 1,9. Di sini 1,9 kuadrat yaitu 3,61 dan juga 3 kali 1,9 hasilnya 5,7. Di sini kita peroleh 3,61 ditambah 5,7 hasilnya yaitu 9,31. Nah, langsung saja kita substitusi ke dalam rumus metode selisih mundur, yaitu turunan pertama F2 yaitu 10 kurangi 9,31. 10 kita peroleh dari sini tadi dan juga 9,31 kita peroleh dari sini. 10 dikurangi 9,31 per 0,1 sama dengan 0,6 per 0,1. Kita mendapatkan hasil 6,9. Nah, di sini lanjut kita untuk menghitung error menggunakan rumus error. Error pada metode selisih mundur ini kita menggunakan rumus yaitu EF sama dengan H kuadrat per 2 kali kurung mutlak turunan kedua Fx. Yaitu langsung saja kita turunan pertama dari Fx sama dengan X kuadrat plus 3X yaitu adalah 2X plus 3. Kemudian kita turunkan lagi atau turunan kedua dari Fx yaitu adalah 2. Nah, kemudian sekarang kita hitung error pada titik X sama dengan 2 dengan H 0,1. Langsung saja kita masukkan ke rumus error, yaitu EF sama dengan 0,1 kuadrat per 2 kali 2. Yang dimana 0,1 kuadrat yaitu 0,01 per 2 kali 2. Sini kita duanya bisa kita coret, 2 di sini dengan sini, dan hasil akhir yaitu 0,01. Nah, dengan demikian hasil turunan numerik menggunakan metode selisih mundur yaitu 6,9 tadi dan juga mendapatkan error yang dihasilkan dari perhitungan tersebut yaitu 0,01. Nah, itu tadi penyelesaian untuk soal yang sama dengan menggunakan metode selisih mundur. Nah, lanjut kita pada contoh yaitu ini soal hitung diferensial fx sama dengan pangkat min x sin 2x plus 1 dari range x sama dengan 0,1 dengan h 0,05. Nah, maksud soal ini yaitu meminta untuk menghitung turunan numerik dari fungsi fx yaitu e pangkat min x kali sin 2x plus 1 yaitu dari rentang x yaitu dari rentang 0 sampai 1 dengan ukuran langkah atau H yaitu 0,05. Nah, tabel di sini menunjukkan proses perhitungan, yaitu kolom pertama ini
yaitu kolom mewakili nilai X. Kemudian kolom kedua mewakili nilai pasti fungsi fx pada nilai X yang diberikan. Kemudian kolom ketiga ini mewakili turunan numerik fungsi yang dihitung menggunakan rumus dengan metode perbedaan pusat. Kemudian kolom keempat ini melambangkan nilai pasti turunan fungsi pada nilai X yang diberikan. Dan yang terakhir di sini kolom kelima melambangkan kesalahan atau error antara turunan numerik dan turunan eksak. Ini. Ini di sini kolom kelima ini kolom error. Nah, di sini kita menggunakan, nah untuk menghitung ini, menghitung angka yang ada di tabel ini kita menggunakan rumus turunan fx yaitu sama dengan fx plus h kurangi fx min h per 2h. Dan juga rumus error di sini yaitu ef sama dengan negatif seperenam hf pangkat m kurang x. Yaitu yang sama seperti rumus metode ini, metode selisih tengah. Jadi rumus yang dipakai yaitu rumus metode selisih tengah. Nah, pada tabel bagian bawah ini ada tulisan rata-rata error sama dengan 0,000665659. Nah, di sini cara menghitung error rata-rata, rata atau rata-rata error yaitu di sini kita bisa menjumlahkan semua semua jumlah error ini, semua jumlah error ini kemudian kita bagi dengan jumlahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sebelumnya ini kenapa kok cuma sampai 20? Karena, nah, ini berhenti di 20. Ini karena nilai range X yang diminta yaitu 0 sampai sampai dengan 1. Sini kan 0, ini sampai dengan 1. Jadi kita berhenti di 20. Nah, tadi untuk menghitung rata-rata error yaitu kita menjumlahkan ini semua yang ada pada tabel ini, kemudian kita bagi dengan jumlah yaitu 20. Yang insya Allah itu tadi jumlahnya yaitu 0 min 0,015, kemudian kita bagi dengan 20, kemudian kita mendapat hasil yaitu 0,000665659. Baik, kita lanjut ke diferensiasi tingkat tinggi. Nah, apa sih diferensiasi tingkat tinggi? Diferensiasi tingkat tinggi ini merupakan proses pendiferensialan secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Jadi, di sini diferensiasi tingkat tinggi itu merupakan proses pendiferensialan secara terus-menerus. Di sini diferensial tingkat 2, yaitu yang dimaksud turunan kedua dari fx, yaitu turunan fx kita turunkan lagi, yaitu menjadi namanya diferensial tingkat 2. Kemudian diferensial tingkat 3 yaitu turunan kedua fx kita turunkan lagi. Nah, di sini disebut diferensial tingkat 3. Kemudian sampai diferensial tingkat n. Di sini diferensial tingkat n yaitu turunan dari n fx kita turunkan lagi. Di sini disebut dengan diferensial tingkat n. Di sini di mana D pangkat N F per dx pangkat N sama dengan D per dx. Kemudian dalam kurung D
pangkat n-1 F per dx n-1. Nah, ini adalah penjelasan tentang diferensiasi tingkat tinggi. Kemudian kita lanjut untuk diferensiasi tingkat tinggi yang pertama yaitu diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih maju. Di sini awalnya kita turunan kedua fx yaitu sama dengan turunan pertama fx plus h kurangi turunan pertama fx per h. Di sini kemudian turunan kedua fx yaitu fx plus 2h min fx plus h per h. Di sini seharusnya ini ada kurungnya, teman-teman. Di sini kemudian lanjut kita kurangi dengan fx plus h min fx per h. Kemudian hasil semua ini kita perkan dengan h. Dan didapat ini rumus diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih maju yaitu turunan kedua fx sama dengan fx plus 2h dikurangi 2fx plus h plus fx. Kemudian kita per dengan h kuadrat. Di sini h berubah menjadi kuadrat. Ini yang bawah ini adalah rumus yang sudah jadi yaitu rumus diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih maju. Kemudian kita lanjut ke diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih tengahan. Di sini yang pertama awalnya yaitu turunan pertama dari fx sama dengan fx plus h, kemudian dikurangi fx min h per 2h. Kemudian lanjut diturunkan kedua yaitu turunan kedua dari fx sama dengan turunan pertama fx plus h min turunan pertama fx min h per 2h. Di sini menjadi turunan kedua fx yaitu fx plus 2h min fx per 2h kita kurangkan dengan fx min 2h per 2h. Di sini hasil ini semua kita perkan dengan 2h. Ini di sini diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih tengahan ini rumusnya sedikit rumit, teman-teman. Nah, dan ini di bawah sendiri ini adalah rumus yang sudah jadi yaitu rumus dari proses ini tadi yaitu rumus diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih tengahan yaitu di mana turunan kedua fx sama dengan fx plus 2h min 2fx plus fx min 2h kita per dengan 4h kuadrat. Di sini h menjadi 4h kuadrat. Nah, ini bawah sendiri ini adalah rumus untuk diferensiasi tingkat 2 metode selisih tengahan. Kemudian kita lanjut pada diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih mundur. Di sini dengan rumus pertama yaitu turunan kedua fx sama dengan turunan pertama fx min turunan pertama fx min h per h. Nah, di mana yaitu turunan kedua fx sama dengan fx plus h min fx per h. Ini kemudian kita kurang dengan fx min fx min h per h. Ini hasil ini semua kita perkan dengan h. Hampir sama seperti diferensiasi tingkat 2 metode selisih maju. Tapi di sini kita kurang. Terus kemudian
Ini bahwa sendiri ini hasil dari proses ini tadi, yaitu ditemukan rumus diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih mundur, yaitu di mana turunan kedua dari fx sama dengan fx plus h min 2fx plus fx min h per h kuadrat. H di sini berubah menjadi kuadrat sama sama seperti metode selisih maju tadi. Ini jadi ini yang bawah ini adalah rumus diferensiasi tingkat 2 untuk metode selisih mundur. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh. Di sini soalnya yaitu hitung diferensial fx sama dengan e pangkat x min x kuadrat sin 2x plus 1 dari range x yaitu 0 sampai 1 dengan langkah atau h sama dengan 0,05. Di sini pada soal disuruh menggunakan tiga metode yaitu yang pertama menggunakan metode selisih maju, yang kedua menggunakan metode selisih mundur, dan yang ketiga menggunakan metode selisih tengah. Langsung saja pada penyelesaian. Nah, yang pertama di sini yaitu jawab untuk metode selisih maju. Nah, di sini fx sama dengan e pangkat min x kuadrat sin 2x plus 1. Untuk x0 selang x0 sama dengan 0, kemudian xn sama dengan 1 dan ukuran langkah h yaitu 0,05. Nah, di sini rumus diferensiasi numerik selisih maju yaitu turunan pertama fx sama dengan fx plus h min fx per h. Dan untuk rumus error di sini yaitu menggunakan ef sama dengan min f x plus 2h min 2f x plus h plus fx per 2h. Nah, di sini untuk deskripsi tabel yaitu ini nomor ini yaitu nomor baris, kemudian x di sini yaitu nilai x, kemudian fx yaitu nilai fungsi pada x, kemudian fx plus h yaitu nilai fungsi pada x plus h, dan juga fx plus 2h di sini yaitu nilai fungsi pada x plus 2h. Kemudian ya di sini turunan pertama fx maju yaitu di sini turunan perkiraan menggunakan rumus selisih maju. Dan pada tabel yang terakhir di sini yaitu ef yang dimaksud yaitu error absolut dalam perkiraan turunan. Nah, di sini dapat kita lihat kesalahan umumnya berkurang seiring berkurangnya ukuran langkah H. Ini di sini. Kita bisa lihat dengan fx plus H dan fx plus 2H. Rumus perbedaan maju memberikan perkiraan yang kurang akurat dibandingkan dengan rumus perbedaan pusat yang tadi. Keakuratan metode diferensiasi numerik bergantung pada ukuran langkah dan kelancaran fungsi. Lalu dari tabel ini kita dapat menyimpulkan yaitu tabel ini mengilustrasikan bagaimana diferensiasi numerik dapat digunakan untuk memperkirakan turunan suatu fungsi, yaitu menggunakan rumus yang berbeda. Pilihan rumus dan ukuran langkah menjadi pengaruh keakuratan perkiraan. Kemudian kita lanjut untuk ke yaitu jawab metode selisih mundur. Nah, di sini sama seperti tadi soalnya yaitu fx sama dengan e pangkat
min X sin 2X plus 1, di mana X0 yaitu 0, kemudian Xn itu 1, dimaksud 0 sama dengan 1, kemudian langkahnya yaitu 0,05. Kemudian yaitu yang di sini diminta yaitu metode selisih mundur menggunakan rumus yaitu turunan fx sama dengan fx min h per h. Kemudian untuk rumus errornya yaitu ef sama dengan min fx plus h min 2fx plus fx min h per 2h. Nah, tabel di sini yaitu menunjukkan bagaimana turunan perkiraan atau fx berubah seiring bertambahnya x. Kesalahan perkiraan juga disertakan di sini, ya, atau yang dimaksud error yang di sini yang di kolom kolom EF di sini yang menunjukkan pada kolom error ini menunjukkan seberapa akurat metode perbedaan mundur untuk fungsi yang spesifik ini. Kesalahan atau error umumnya berkurang seiring bertambahnya X. Bisa kita lihat, teman-teman, yang menunjukkan bahwa metode menjadi lebih akurat dengan nilai X yang lebih besar. Jadi, jika nilai X lebih besar, errornya akan menjadi metode ini akan menjadi lebih akurat. Keakuratan perkiraan bergantung pada ukuran langkah H dan fungsi itu sendiri. Ukuran langkah yang lebih kecil umumnya menghasilkan perkiraan yang lebih akurat, tetapi memungkinkan lebih banyak perhitungan. Di sini metode selisih mundur ini hampir sama dengan metode selisih maju. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini, ketika nilai X meningkat, kesalahan dalam perkiraan turunan akan berkurang. Nah, metode perbedaan mundur ini memberikan perkiraan turunan yang baik, terutama untuk ukuran langkah yang lebih kecil. Nah, di sini sama seperti tadi, kenapa kok sampai 20? Karena sini X0 0 dan Xn yaitu 1, antara 0 sama dengan 1. Kemudian lanjut pada jawaban yang terakhir yaitu menggunakan selisih tengah. Hal yang sama yaitu sama dengan E pangkat min X 2X, yaitu dengan dengan sel 0 yaitu 0, dan juga Xn sama dengan 1 dengan langkah 0,05. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung turunan tengah yaitu turunan pertama dari fx sama dengan fx plus h dikurangi fx min h per 2h. Dan juga rumus error di sini yaitu ef sama dengan min f x plus 3h min f kurung x plus 2h min 2f kurung x plus h plus 2fx plus fx min h min fx plus min per min fx min 2h per 24h kuadrat. Ini di sini pada metode selisih tengah ini agak rumit ya teman-teman. Ini rumusnya agak panjang. Nah, di sini pada tabel ini berisi hasil perhitungan dari rumus di atas. Nah, kolom nomor ini adalah nomor baris tabel sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kolom X adalah nilai X yang digunakan untuk menghitung turunan dan error. Kemudian kolom Fx adalah nilai X dan kolom Fx plus H, Fx plus 2H dan juga Fx plus 3H ini di sini adalah nilai fungsi Fx yang dihitung berdasarkan nilai X plus H dan X plus 2.
Kemudian kolom fx h, kolom fx min 2h di sini adalah nilai fungsi fx yang dihitung berdasarkan nilai x min h, x min 2h. Kemudian di sini ada kolom turunan pertama fx tengah. Di sini adalah nilai turunan fx yang dihitung menggunakan rumus turunan tengah. Ini tadi, yang di atas ini tadi. Kemudian dan yang terakhir ada kolom EF atau kolom error. Di sini adalah nilai error yang dihitung menggunakan rumus error. Rumus errornya seperti yang di atas ini tadi ya teman-teman, yang panjang ini. Nah, di sini metode finite difference atau yang disebut metode selisih tengah di sini yaitu metode numerik yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi. Metode ini dapat memberikan estimasi yang sangat baik untuk turunan fungsi. Walaupun tadi rumusnya agak sedikit belibet ya teman-teman. Hehe. Tapi metode ini dapat memberikan estimasi yang baik untuk turunan fungsi, namun memiliki error tertentu. Tabel ini menunjukkan bahwa metode selisih tengah ini dapat digunakan untuk menghitung turunan dan error dengan akurasi yang cukup baik. Bisa dilihat sendiri pada tabel ini dengan nilai error yang relatif. Ini di sini teman-teman. Nah, jadi perbandingan antara ketiga metode tersebut yaitu metode selisih tengah ini lebih akurat daripada metode selisih maju dan mundur. Metode selisih maju dan mundur memiliki kesalahan yang sama besar, tetapi metode selisih tengah memiliki kesalahan yang lebih kecil. Nah, itu tadi kesimpulan dari ketiga metode tersebut. Tapi pilihan metode tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas masalah sih sebenarnya teman-teman. Ada juga faktor yang mempengaruhi error yaitu nilai H, jenis fungsi, derajat kesalahan, dan juga metode yang dipilih. Lanjut di sini yaitu pemakaian diferensiasi untuk menemukan titik puncak kurva. Di sini ada tujuh titik puncak yaitu yang ditandai dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan juga P7. Di situ terdapat 7 titik puncak. Ini ada P1, P3, P5, dan P7 ini dinamakan titik puncak maksimum karena berada di atas atau nilai yang tinggi. Puncaknya itu berada di atas, yaitu P1, P3, P5, dan P7 ini disebut titik puncak maksimum. Sedangkan P2, P4, dan P6 ini titik puncaknya berada di bawah disebut dengan atau dinamakan dengan titik puncak minimum. Nah, selanjutnya yaitu ada tiga definisi untuk pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik puncak kurva. Yang pertama yaitu definisi 5.1, di mana suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila turunan pertama dari fa yaitu adalah 0. Suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila turunan pertama fa yaitu 0. Kemudian yang definisi kedua yaitu sebuah titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan fx bila turunan kedua fa yaitu kurang dari 0. Dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan fx bila turunan kedua fa yaitu kurang dari 0. Dan yang definisi ketiga yaitu sebuah titik puncak A dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan fx bila turunan kedua fa yaitu lebih besar daripada 0. Dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan fx bila turunan kedua fa
lebih besar dibandingkan dengan nol. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya mengenai diferensiasi metode numerik. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton. Jadi, diferensiasi metode numerik ada tiga metode, yaitu ini, metode selisih maju, metode selisih tengah, dan juga metode selisih mundur. Saya Deva Arya Pradana dengan NPM 230810101067. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.